Halo teman-teman, ketemu lagi dengan gue Rindra dari Street Art Custom. Dan sekarang ini ada Ninja yang udah dimodifikasi. Sebenarnya perpaduan antara tracker dan juga agak semi ngebob sedikit karena dia sebenarnya dropship, dan juga perpaduan dengan monster kalau gue bilang. Kenapa? Kayak tampilannya tuh kayak monster aja sih di bagian depan. Gak tahu imajinasi gue aja atau yang memang seperti apa juga nggak tahu. Nah, kalau kalian lihat motor ini kelihatannya biasa aja. Iya, di foto kelihatannya biasa aja. Padahal pengerjaannya juga bisa dibilang detail. Kenapa? Karena banyak hal yang disembunyikan, warnanya hitam. Jadi nggak diekspos, tapi sebenarnya kalau kita lihat secara detail itu baru terlihat pengerjaannya lumayan rumit. Kita mulai dari bagian rangkanya dulu. Yuk. Nah teman-teman, di bagian rangkanya ini model Ninja 250 Fi ya. Jadi sasisnya ini, tapi sebenarnya sasis yang bagian sini udah kita sentuh lagi supaya bisa modelnya lebih asik. Bisa kelihatan di sini ada bekas weldingannya juga, udah kita tekuk dan kita bikin bentukannya seperti ini. Dan ini hanya untuk satu penumpang aja. Jadi ini motor nggak bisa boncengan. Begitu juga footstepnya nggak ada untuk footstep boncengan. Nah dari sasisnya ini kita juga ngerubah konstruksi. Sini bisa teman-teman lihat. Bisa kita ngerubah konstruksi untuk suspensi belakangnya. Jadi model suspensi belakangnya kita bikin tetap monoshock, tapi posisinya ada di samping, menyerupai IR6. Mungkin IR6 lebih rebah lagi ya, kalau yang ini nggak terlalu rebah. Plus juga swing armnya ini kita bikin. Swing armnya kita bikin handmade karena nggak ada yang jual. Pengen pakai swing arm IR6 juga dimensinya, akhirnya dimodif-modif juga. Akhirnya ya udah, daripada repot kita bikin aja. Dari yang sebelah kanan itu modelnya agak-agak pisang. Modelnya agak-agak banana seperti itu. Dan kalau yang di sebelah sananya itu modelnya lurus aja. Pengerjaan ini mungkin kalau dari foto tadi atau dari video wide shot itu nggak terlalu detail kelihatannya. Tapi kalau kalian lihat pengerjaannya lumayan rumit untuk ngebending-bending, nekuk-nekuk besi tebal dan juga gede diameternya, lumayan PR. Tadi kan sasisnya udah ya, sekarang pengerjaan bodi. Kalau bodi sebenarnya motor ini nggak banyak, cuman bikin tangki, spakbor depan kecil ini yang sebenarnya juga nggak ada gunanya, tanda kutip, secara fungsi untuk menahan cipratan air, tapi tampilannya memang seksi gitu ya. Kemudian juga kolongan di sini, kolongan spakbor kita bisa bilang, mudguard di belakang dan juga box listrikan. Jadi pengerjaan bodinya nggak banyak, cuman detailing-detailingnya aja yang ya mungkin berbeda gitu. Ini model tangkinya sebenarnya kalau dilihat, kalau menurut versi gua, ini kayak tangki Honda Rebel, kecil, agak segi 5 gitu, kayak coffin. Dan ini jaraknya itu pendek. Sehingga jarak pendek ini membuat pengendara itu nggak perlu duduk seperti ini. Rata-rata banyak motor custom yang tangki dibikin panjang, keren, tapi membuat kita duduknya harus agak mundur sehingga agak ngebungkuk. Nah ini enggak. Tuh, beda ya kan? Bisa kelihatan bedanya ya. Jadi kadang-kadang bukan karena stangnya kurang tinggi, tapi tangkinya terlalu panjang. Mungkin teman-teman bingung ya, di kaki-kakinya atau di velgnya kok ngedop gitu atau ada cover. Ya ini memang cover. Jadi aslinya ini kita masih mempergunakan velg dari Ninja 250-nya, depan dan belakang, tapi kita bikinin cover. Kalau kita main BMX waktu zaman gue kecil, kita bilangnya layar. Layar apa layar gitu, gue juga lupa. Gitu. Nggak tahu ya, ada yang pernah denger nggak istilah itu, layer atau layar gitu. Nah ini kita bikinin dop. Cuman kalau bisa teman-teman lihat, dop seperti ini tuh kalau di Moto3, MotoGP Moto3, itu udah dipakai sama semua pabrikan Moto3. Menggunakan dop seperti ini di bagian belakangnya. Cuman di motor ini kita pakai dua, depan dan belakang. Bisa teman-teman lihat di bagian depannya juga kita pakai. Nah, kalau tiba-tiba bosen gimana? Kalau ini bosen itu tinggal dibuka aja karena di sini ada lubang bautnya. Ada 3 di setiap pelek, 1, terus di sini 2, di sini 3. Jadi tinggal dibuka aja, terpisah deh. Tapi memang harus nyopot roda dulu dari suspensi atau swing arm. Nah, ini adalah mudguard. Fungsinya untuk nahan cipratan. Jadi karena ini kan pendek ya, short, bisa hampir setengah ban kebuka. Dan ini pasti masih nyiprat ke punggung kok, tenang aja. Jadi punggung kalian masih akan basah walaupun udah pakai mudguard seperti ini. Ya tapi meminimalisasi 50% lah ya. Di sini ada sasisnya kita bolongin seperti ini, lalu kita kasih LED tail light. Di sini ada stop lamp dan juga sennya. Nah lampu depannya kita pakai 7 inch Daymaker Spider. Ini ada DRL-nya. Dia harus kita nyalain mesin dulu baru lampunya nyala. Seperti itu. Dan speedometernya masih mempergunakan speedometer originalnya dari Ninja FI 250. Footstepnya ini sebenarnya bagian yang
setengah-setengah ya. Kalau buat gue personal, gue nggak terlalu suka yang namanya footstep underbone atau footstep racing lah gitu ya, kakinya agak mundur ke belakang. Kenapa? Karena kaki gue ini panjang. Kalau kalian lihat kaki gue panjang, sehingga kaki gue ketika footstep itu dinaikin dan mundur, itu kaki gue nekuk banget. Dan ya umur juga sih. Ya kurang nyaman aja. Mungkin dulu waktu umur gue masih belia gitu ya, gue suka. Tapi kalau yang sekarang nggak terlalu suka. Harusnya mungkin kalau kaki gue agak sedikit lebih pendek, nyaman. Tapi kalau gue enak posisi, apalagi ridingnya ini maju, agak di sini, ini baru posisi kaki gue yang enak. Kelihatan ya bedanya ya. Ini idealnya buat gue, ini kondisi motor ini. Dengan posisi ideal duduk. Tapi kalau kita ngebut, iya bener segini. Tapi kan duduknya jadi mundur. Nah untuk kaki-kakinya, bagian depan itu kita pakai suspensi MT25. Beda dengan R15 atau Sabre. MT25 lebih tinggi 5-7 cm. Jadi ini pas banget sehingga bannya jaraknya jauh. Dan juga motor bagian depannya lebih tinggi. Makanya gue bilang agak-agak ngebobber karena drop seat. Nah, di kaki-kaki ini yang asik dan head down adalah ini mempergunakan pengereman set dari Brembo RCS 14. Begitu juga dengan handle koplingnya. Kopling setnya juga pakai RCS 14. Dan ini hidrolik, jadi memperenteng gitu, memperingan ketika kita main kopling. Lumayan membantu untuk kemacetan. Rem depannya juga mempergunakan Brembo dan juga selang remnya kita mempergunakan selang rem Hel depan dan belakang. Begitu juga dengan pengereman belakangnya kita pakai Brembo dual piston, selang remnya mempergunakan Hel. Nah untuk knalpotnya kita bikin short, jadi ini lumayan pengang. Nanti kita dengar pada saat test ride. Semi free flow, walaupun pakai silencer tapi silencernya kecil banget, cuman segini panjangnya. Itu 2 silinder, keluar 2 muffler, jadi 1:1. 1 silinder. Cuman model silencer juga udah pendek, kita taruh underbelly dan juga short, belahnya nyamping seperti itu, jadi kesannya sangar banget. Dan ini joknya juga kita bikin simple, nggak dianeh-anehin, nggak dibuat yang aneh-aneh gitu ya, warna hitam, black. Jadi motor ini kalem, terus sophisticated sih menurut gue, dan sangar gitu. Sangar tapi kalem, gimana ya? Orang sangar tapi kalem gitu. Nah, riding positionnya seperti ini. Kalau kalian mau lihat lebih detail lagi, mendingan kita test ride aja sekarang. Oke? Yuk. Nah, ini juga kalau bisa teman-teman lihat, tangkinya dibikin nggak manjang. Jaraknya pendek, jadi posisi gue dengan stang dekat. Jadi gue nggak perlu begini. Kebiasaan banyak bikin tangki bagus, nggak gue bilang jelek. Tapi tangkinya terlalu panjang dan posisi di pahanya sakit. Pasti teman-teman pernah lihat atau mungkin nyobain. Nah, karena tinggi gue 175 cm dan gue panjang di kaki ya, jadi menggunakan footstep model racing seperti ini gue nggak terlalu nyaman. Karena kaki gue terlalu nekuk. Mungkin kalau footstep yang standar akan posisi kaki gue di sini, mungkin untuk badan gue lebih nyaman. Tapi nggak tahu, beda-beda orang kan. Dan karena ini posisi juga tegap, buat gue kurang asik sih. Ya itu tadi rasanya test ride Ninja yang pakai wheel dop ya. Jadi ternyata nggak ngaruh kalau kena angin. Motor ini tetap stabil aja, lurus seperti yang motor-motor para kebanyakan. Ya udah itu aja cerita modifikasi motor Ninja 250 yang dirubah jadi Monstrek. Dukung terus modifikasi di Indonesia, jangan pernah buang sampah sembarangan, jauhi narkoba serta pornografi, dan jangan pernah duduk di toilet jongkok. Gua Rindra Perkasa, bye bye.